Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sugino Daryanto. Pada video yang lalu kita sudah belajar tentang pola kalimat dalam makro VBA. Dan untuk kali ini yuk kita akan belajar tentang cara seleksi sel atau seleksi ring. Mula-mula yuk kita buka file kemarin latihan 1. Kemudian kita masuk ke Visual Basic. Kemudian kita membuat modul baru, jadi nggak pakai ini, kita klik di sini insert, kemudian kita pilih modul. Nah, otomatis kita membuat modul lagi, ada kemarin modul 1, sekarang modul 2, ini yang kita mau kita buat. Cara seleksi sel ini ada beberapa, kita bisa menggunakan sel, kita buat dulu nama prosedurnya, nama subroutinnya, misalkan sub sel saja. Nah, kemudian kita masukkan, misalkan kita bisa pakai sel untuk menyeleksi sel, pakai sel, pakai S, cells. Kemudian kita masukkan, kalau misalkan kita mau menyeleksi di sini D4, maka ini kita hitung. Ini pada baris keempat, kolom ke 1, 2, 4 berarti kolom keempat. Kalau misalkan di sini berarti kolom ke-5. Jadi kalau di sini kita masukkan cells 4,5, kemudian dot metodenya select misalkan, maka otomatis kalau ini kita run, sebentar kita coba pindahkan dulu, bukan di sini. Nah, di sini kemudian kita run, klik di sini segitiga ini kecil ini. Nah, kemudian kita lihat lagi hasilnya. Nah, otomatis dia sudah berada pada posisi baris keempat, kolom ke-5. Jadi ini menunjukkan barisnya berapa, ini kolomnya. Kalau kita menggunakan cells. Kemudian selain menggunakan cells, kita juga bisa menggunakan ring. Yuk kita buat sub baru lagi. Sub, misalkan cells sel 2. Kemudian kita masukkan pakai ring. Pakai tanda petik terus ya. Kemudian kalau misalkan kita mau menyeleksi F9, kita masukkan F9. Kemudian kita tutup pakai tanda petik, tanda kurung tutup, dot select. Nah, ini kalau kita run, nah, maka di sini dia akan menuju ke F9. Kemudian kita juga bisa menggunakan kurung yang kotak itu, misalkan sub sel 3 kalau ini langsung, jadi langsung kita ketikkan kotak yang kurung yang kotak yang seperti ini. Kemudian misalkan A5, sudah dot select. Maka ini kalau kita run, nah dia akan menuju ke A5. Ini A5. Demikian cara menyeleksi sel. Jadi bisa pakai cells, bisa pakai ring, atau bisa pakai kurung yang kotak ini. Nah, kemudian select ini bisa kita objeknya, metodenya bisa kita ganti-ganti. Misalkan ini enggak select, misalkan kita buat clear content atau delete atau copy, atau kalau kita pakai properties, misalkan cells.value, value sama dengan hello, misalkan kita masukkan tulisan hello, hello,
Nah, otomatis ini kalau kita run, nah kita lihat di sini di E4 ini ada tulisan hello. Nah, begini cara kita menyeleksi sel. Kemudian kita juga bisa menyeleksi ring atau multi sel atau banyak sel. Jadi misalkan nggak cuma satu sel tapi banyak sel atau sebuah ring, maka sama kita bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ring. Yuk kita mulai. Misalkan pakai sub dulu ya. Kita buat sub baru. Sel sel 3L4. Nah, gini. Misalkan kita pakai ring, ini bisa kita masukkan langsung misalkan A5 aku petik dulu A5.2 misalkan B7 demikian dot select. Ini cara yang pertama seperti ini. Coba kalau kita run, nah hasilnya dia nyeleksi mulai dari A5 sampai B7 seperti ini. Kemudian kita juga bisa pakai ring lagi, sub sel 45. Misalkan pakai ring lagi, bisa seperti ini, tanda petik, misalkan B7 petik tutup, kemudian pakai koma, kemudian B sampai C10. Ini pakai petik dulu C10. Nah, kurung tutup seperti ini. Dot select. Kalau bentuknya seperti ini sama. Kalau kita run, maka hasilnya dia menyeleksi B7 sampai C10. Kemudian kita juga bisa menggunakan ring, tetapi kita gabungkan dengan cells. Kita buat sub baru lagi. Misalkan sub sel berapa ini, 5, 6 ya. Kemudian kita masukkan ring. Nah, kita gabungkan dengan cells misalkan 3,4 cells lagi 5,6. Misalkan seperti ini, kurung tutup double, dot select. Kalau seperti ini, kalau pakai ring kita gabungkan, ini juga sama. Kita run, maka hasilnya dia akan ngeblok ke sini. Mulai dari ini 3,4 sampai 5,6 sampai di sini. Terus misalkan ini kita pakai properties dot value sama dengan hello. Tanda petiknya lupa. Nah, coba kita run, hasilnya ini dia membuat seperti ini. Ini kalau kita pindah sheet, misalkan kita pindah sheet 4, kemudian kita coba di run juga, nah, otomatis di sheet 4 ini juga muncul seperti ini.
Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan kurung kotak itu. Kita buat sub baru lagi, sub sel 7. Kemudian kita masukkan langsung A1.2, misalkan B10 dot value dot select. Maka ini kalau kita run hasilnya, nah dia ngeblok ke A1 sampai B10. Demikian beberapa cara seleksi sel dan range. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.